dia mulai turun dari proses. Kita bicara sholawat tentu dari Jumat, tidak salah sholawat yang baru sampai, tapi di hari Jumat itu baru kita perbanyak lagi sholawat. Kapan bermanfaat? Apapun boleh. Tapi waktu ideal adalah sama pas kita waktu subuh sampai jam subuh. Kemudian bagus sekali ya, kita itu dan saya bacakan adalah kita cinta Allah, cinta manusia itu adalah untuk kita. Jadi bukan karena kita di dunia, tapi kita itu adalah melaksanakan suatu kewajiban yang wajib diwajibkan oleh Allah dan melaksanakan kepada sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Jangan sampai melakukan suatu hal yang mubazir, makro, apa kita enggak. Jadi dari kita isi dengan suatu yang wajib kita lakukan dan yang sunahkan Rasulullah SAW. Banyak sekali. Kita aja yang berlaku itu. Coba sholat kopiah baca. Ayo kita istiqomah. Setiap kali kita akan terus sholat. Sholat malam, Quran seterusnya. Banyak sekali. Sholat witir. Kemudian kita akan sholat yang bulan-bulan tak kita lakukan. Kita sholat tawabin. Atau sholat tasbih, apakah sudah semakin banyak? Mau Ramadan ayo, boleh kita rencanakan dan kita lakukan. Kemudian, nah, sunnah-sunnah lain misalnya, kita tahu bahwa bagaimana sahabat Bilal bin Rabah sudah ketahuan dengan kapiak atau sandalnya di surga itu. Begitu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali saya itu mendamamkan wudu dan saya itu setelah wudu sholat berkah sudah. Berat memang, tapi kalau kita coba mungkin bisa. Ya, pelan-pelan, kalau kita nggak bisa 24 jam penuh, tapi ini ibadah juga. Sunnah Rasulullah SAW mungkin juga enteng, tapi kita tinggalkan. Jadi kita isi hari kita, sekali para jemaah, sudah semuanya dengan suatu yang wajib yang kita lakukan dan yang sunnah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu upayakan semuanya. Yang kedua, saya bicara tentang ikhlas, keikhlasan kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW itu hal yang penting. Yang kita lakukan adalah hanya kata Allah atau kita dalam contoh Rasulullah SAW. Bagaimana ukuran ikhlas itu? Satu, murni mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tetangga, bukan karena kita merawat dengan orang tua, bukan karena dengan siapapun, tapi murnikan diri kita adalah mencari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ini murnikan. Memang ada beberapa hal yang kita paparkan, haji, sholat berjamaah, kalau kita nggak menampakkan kalau dia tidak apa-apa. Tapi ada beberapa hal lain itu yang sebagian infak, sedekah, memberikan anak yatim, menyantuni fakir miskin, tersiap. Kemudian memperindah ibadah itu sendiri kepada Allah. Sudahkah kita melakukannya? Kita perlu coba lagi. Jadi ini bukan hanya untuk sekalian, tapi sudah khususnya terutama di saya pribadi. Ayo bersiap pakaian kita, keindahan pakaian kita, tempatnya kita gunakan sholat, sajadah kita gunakan. Kita berindah lagi, kita bicara lagi, dan kita ini adalah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berindah sholat kita, bacaannya kita berindah, lebih tampil lagi, gerakannya lebih tumakinah lagi. Jangan buru-buru, jangan seperti ayam apa makanannya gitu ya. Kita berindah lagi, bacaannya, gerakannya, tabarukin dan juga perasaan kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sholat maupun ibadah yang lain. Kemudian, ya itulah tiga hal sekalian yang mendasari atau yang keikhlasan. Melihatnya adalah apakah kita ikhlas beribadah. Coba kita maksimalkan diri kita. Apakah kita saat sholat di rumah sudah sama dengan kita lewat di masjid berjamaah, atau lebih cepat kita kerjakan, atau bacanya bisingkan. Lalu kita lakukan
rajin, insya Allah itu adalah tanda ikhlas. Tapi kalau kita ngomongnya coba, gerakannya coba, bacanya sembarangan, malas. Jangan kita ingin lebih masuk. Jadi ini adalah suatu pelajaran bagi kita sekalian untuk bisa memperbaiki diri, mengamalkan sesuatu ibadah kepada Allah dan sesuatu yang sempurna karena sebuah rasul. Apa yang kita lakukan sekalian? Walaupun itu